Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-temanku yang saya banggakan, alhamdulillah kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul perkembangan kota-kota Islam dan masyarakat. Maka kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan, saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan tentang penyebaran Islam ke Nusantara atau sekarang disebut sebagai Indonesia. Maka sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara. Ketika kita belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kalau kita belajar banyak perbedaan dari kalangan peneliti, bahwa ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu datang dari Cina, ada datang dari Eropa, dari Gujarat, India, ada yang mengatakan langsung dari Arab. Maka kita harus mengetahui lebih dalam pada tahun berapa, maka kita harus paham, harus belajar lebih dalam mana yang benar. Semuanya benar, akan tetapi bagaimana kita harus tahu yang mana yang lebih tepat. Maka saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan atau ingin menempati yang dimana bahwa Islam Nusantara itu datang dari Arab langsung, yang dimana salah kalau kita mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu pada tahun 1700, di mana tahun itu adalah pedagang-pedagang Gujarat India datang ke Nusantara untuk berdagang, untuk berdakwah. Sebenarnya itu tidak tepat menurut saya. Dan ada yang bukan pula 1400. Bukan pula itu. Maka saya ingin menerangkan bahwa Islam Nusantara itu langsung datang dari Arab, yang dimana ditulis dalam buku abstrak, buku yang ditulis di dalam buku Tionghoa, yang dimana diceritakan di sana bahwa ketika itu Nusantara belum disebut Indonesia, maka masih disebut sebagai Nusantara. Pada saat itu Nusantara mempunyai raja, disebut sebagai Raja Adil, yang sangat adil dalam memerintah, sangat adil dalam memimpin. Pada tahun itu yang nama raja itu adalah Sima. Ya, raja itu yang bernama Sima, dan anaknya bernama Jaisima. Itu pada tahun 640 tahun, pada abad 7, pada abad ke-7, yang dimana diceritakan itu di dalam buku Tionghoa bahwa di sana sudah ada orang Arab yang berdakwah, berdagang di sana. Pada abad ke-7 itulah Islam Nusantara datang, orang-orang Arab untuk berdagang sambil berdakwah. Maka banyak yang mengatakan bahwa juga Islam datang ke Nusantara itu abad ke-13. Itu keliru. Banyak mengatakan itu bahwa keliru. Kenapa? Pada abad ke-7 itu Islam sudah datang, akan tetapi belum cuma menyampaikan Islam saja, akan tetapi belum belajar tentang lebih dalam agama. Maka pada abad ke-13 itu, di sanalah Islam diajarkan. Maka Raja Sima ini pada abad ke-13 ingin belajar tentang Islam. Maka dia memanggil memanggil para ulama untuk mengirim surat untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Mengapa saya bilang
bahwa Islam itu datang pada abad ke-7, kalau nggak salah 6040 tahun, 640 tahun Islam datang ke Nusantara itu Raja Adel Sima dan anaknya Jai Sima sudah didakwahkan, dan di sanalah raja masuk Islam dari orang Arab. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita belajar ke Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada tahun 632 tahun. Rasulullah wafat, setelah itu digantilah oleh beberapa khalifah. Yang pertama, setelah Rasulullah diganti kepemimpinannya yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau wafat pada tahun 634 tahun. Beliau wafat dan diganti. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin, beliau tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan agama keluar, tidak. Akan tetapi beliau lebih fokus ke dalam internal, lebih mengkokohkan Islam di internal. Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat, banyak dari umat Islam ingin murtad, ada yang mau menjadi nabi palsu, maka itu dikhususkan atau difokuskan oleh Abu Bakar. Yang kedua, setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 tahun, maka digantilah oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini beliau memimpin 10 tahun. Nah, ketika beliau memimpin, maka beliau menyuruh para sahabatnya berdakwah keluar. Akan tetapi keluar ke bagian timur, yaitu adalah Eropa, Turki, dan lain-lainnya. Ketika beliau memimpin, setelah beliau wafat, maka digantilah oleh Utsman. Maka disinilah Nusantara masuk. Pada tahun 640 Utsman bin Affan memimpin dan menyuruh para sahabatnya berdakwah ke bagian selatan, yaitu adalah bagian Asia, termasuk Indonesia. Maka di sana ketika Utsman bin Affan memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah. Nah, perbedaannya, Umar beliau menyuruh sahabatnya untuk berdakwah ke Eropa, ke Turki. Maka ketika Utsman memerintahkan ke Nusantara. Maka ini adalah sejarah yang sebenarnya. Bukan Gujarat, India, belakangan lagi. Maka sebelum itu sudah ada Islam Nusantara yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Maka disinilah kita tahu bahwa Islam di Nusantara itu datang langsung dari Arab tersebut. Nah, masalah yang kedua, masalah penyebaran, perkembangan Islam di Nusantara. Alhamdulillah, kita lihat ketika Islam berdakwah, ketika Islam menyampaikan dakwahnya di Nusantara, maka kita lihat yang dimana kita pelajari bahwa Islam itu berdakwah dengan bermacam-macam cara. Ada yang menikahi raja, menikahi pribumi, ada yang membangun pendidikan, ada yang berdagang, ada yang pakai pokoknya tentang musik. Maka dari sinilah Islam menyebar dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Maka Islam di Nusantara semakin lama semakin besar. Itulah ketika itu Islam menjadi penganut di Nusantara, yang dimana kita lihat pada saat ini banyak kerajaan-kerajaan
banyak penganut Islam di Nusantara. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada salah juga mohon dimaafkan. Ini kekurangan saya. Mungkin hanya ini saya sampaikan dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawati, biasa dipanggil Fitri. Saya di sini mendapatkan tema mengenai sistem ekonomi kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Saya akan melanjutkan pembahasan lebih jelas mengenai sistem ekonomi kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Pada masa Islam, kehidupan perekonomian bergantung pada perdagangan. Kemudian lokasinya yang strategis menjadikan kerajaan Islam mudah terletak di dekat pantai sebagai tempat persinggahan perdagangan pada saat itu menggunakan kapal laut. Kemudian hal ini sebenarnya memicu berdirinya bandar-bandar, kota atau pelabuhan tempat transaksi perdagangan terjadi. Tempat tersebut tidak hanya disinggahi oleh pedagang pribumi, tapi juga oleh pedagang mancanegara. Pedagang dari mancanegara umum ini berasal dari Arab, Persia, Tiongkok, bahkan Eropa. Selanjutnya komoditas. Pasti komoditas ini tidak asing lagi ketika mendengar kata komoditas. Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, diserahkan, dapat disimpan, dapat ditukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, terdapat dengan jenis yang sama yang dapat dibeli atau dijual. Selanjutnya yang terdiri dari rempah-rempah, perhiasan ataupun keramik. Uniknya pedagang dari Arab ini seringkali membentuk komunitas Arab yang dikenal dengan nama Kampung Arab. Kampung ini terletak di daerah pesisir. Meski begitu, kampung ini juga dibentuk di daerah yang jauh dari garis pantai dan cenderung dekat dengan pusat kota yang ramai.